Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 291, Hukum Kehidupan dan Kematian. Tubuh fisik dan jiwa spiritual sama-sama mencapai tingkatan pangeran sehingga kekuatan Luo Xiu menjadi lebih kuat berkali-kali lipat. Pada saat yang sama, kepercayaan dirinya juga meningkat pesat. Apabila ingin melewati tingkatan pangeran, harus menyatukan jiwa dan raga bersama seperti pangeran bela diri untuk menyempurnakan raga tubuh emas. Ketika banyak ahli pangeran bela diri melatih raga tubuh emas, sebagian besar tubuh fisik mereka tidak akan mencapai tubuh perang tingkatan pangeran. Hal itu karena melatih pemurnian tubuh untuk mencapai ketingkatan pangeran jauh lebih sulit daripada melatih vital sejati. Selain itu, ada juga jiwa spiritual, sama halnya dengan tubuh fisik. Bahkan, jika berhasil berkultivasi ke tingkatan pangeran, indera dan jiwa spiritual kebanyakan orang hanyalah jiwa spiritual tingkatan pangeran yang palsu. Kekuatannya jauh lebih lemah daripada kultivator seni bela diri pemurnian jiwa yang setingkat jiwa spiritual dan indera spiritual yang kuat. Sementara itu, Luo Xiu telah memiliki pemurnian jiwa dan pemurnian tubuh. Jika ingin menyatukan jiwa spiritual tingkatan pangeran dan tubuh fisik tingkatan pangeran untuk menyempurnakan raga tubuh emas, pasti akan jauh lebih kuat daripada pangeran bela diri biasa. Tentu saja, menyatukan jiwa dan fisik tingkatan pangeran untuk menyempurnakan raga tubuh emas tidaklah sederhana. Di antaranya, masih memerlukan dukungan basis kultivasi vital sejati yang kuat. Dalam hal ini, Luo Xiu dapat menutupi kekurangannya dengan memanfaatkan manik kegelapan. Dengan demikian, baik itu jiwa spiritual, tubuh fisik, ataupun basis kultivasi vital sejati, Luo Xiu sepenuhnya dapat menyempurnakan raga tubuh emas. Dasar kamu ini, kamu baru saja menerobos ke tingkatan penguasa bela diri, tapi sudah mau melatih raga tubuh emas pangeran bela diri? Ketika mengetahui ide Luo Xiu, Kaisar bela diri kegelapan benar-benar terkejut. Melatih raga tubuh emas nggak mudah. Tanpa akumulasi selama puluhan tahun, kecerobohan sedikit pun akan menyebabkan tubuh fisik runtuh, jiwa spiritual rusak, bahkan basis kultivasi akan jadi sia-sia. Enggak peduli situasi seperti apa yang terjadi, itu akan menjadi konsekuensi yang enggak terbayangkan. Meskipun ada peringatan dari Kaisar bela diri kegelapan, tatapan Luo Xiu tetap sangat tegas. Dia pun berkata, asalkan aku berhasil, situasi itu tentu enggak akan terjadi. Luo Xiu memiliki karakter yang berani dalam berpikir dan bertindak. Namun, banyak dari tindakannya hanya sikap arogan bagi Kaisar bela diri kegelapan. Menyatukan jiwa dan fisik, usai berseru dengan pelan, Luo Xiu mengedarkan cakram dunia hidup dan mati. Di belakang kepalanya, jiwa spiritual yang baru saja terbentuk di pusat bayangan reinkarnasi langsung berubah menjadi sinar cahaya. Kemudian, cahaya tersebut bertumpang tindih dan menyatu dengan tubuh fisiknya. Penyatuan jiwa spiritual dan tubuh fisik perlu menyesuaikan setiap tetes darah, setiap inci daging, dan setiap otot serta tulang. Dengan demikian, setetes darah, seinci rambut, bahkan keringat yang mengalir keluar akan mengandung bekas indera spiritualnya. Selama tubuh fisiknya tidak dilenyapkan, jiwa spiritual juga tidak akan lenyap. Selama jiwa spiritual tidak dilenyapkan, tubuh fisiknya akan kekal. Proses penyatuan membutuhkan sejumlah besar vital sejati. Pada saat yang sama, semua vital sejati harus disatukan ke dalam setiap inci daging dan tulang. Dengan demikian, jiwa spiritual, tubuh fisik, dan vital sejati dapat menyatu sehingga dapat menyempurnakan raga tubuh emas sejati. Pil esensi hidup dan mati yang ada di lautan energi bidang eliksir sedikit bergetar. Seketika, sinar cahaya berkilauan, menyebar, dan berubah menjadi vital sejati yang menderu. Kemudian, vital sejati itu bergegas ke seluruh anggota badan dan setiap saraf. Segera setelah itu, Luo Xiu mengaktifkan energi dari manik kegelapan sehingga vital sejati dalam tubuhnya akan selalu berada dalam keadaan penuh. Tidak peduli berapa banyak yang dihabiskan selama proses penyatuan, vital sejati akan segera terisi kembali. Di ruang rahasia menara kultivasi, sejumlah besar batu vitalitas peringkat tinggi menumpuk. Formasi pengumpulan roh dan teratai roh 5 warna membuat semua itu berubah menjadi gumpalan energi roh. Energi roh itu baru saja terbentuk dan langsung diserap oleh tubuh Luo Xiu bak binatang buas yang kelaparan dan kehausan.
Tidak lama kemudian, sejumlah besar cahaya batu vitalitas peringkat tinggi menjadi makin redup hingga energi vitalitasnya secara bertahap dihabiskan dan hancur menjadi bubuk. Setelah berlangsung selama setengah bulan lebih, mata Luo Xiu yang tertutup perlahan-lahan terbuka. Namun, tatapannya mengungkapkan sedikit keraguan. "Ada apa? Apa kamu menemukan masalah dalam melatih raga tubuh emas?" tanya Kaisar Bela Diri ke-8 secara langsung. Meskipun tinggal di telapak tangan kiri Luo Xiu, dia tetap tidak dapat merasakan situasi dari tubuh Luo Xiu secara terperinci. Hanya dengan izin Luo Xiu, barulah dia bisa merasakan pergerakan dunia luar. "Aku juga nggak tahu apakah ini termasuk masalah atau bukan," jawab Luo Xiu sambil tersenyum masam. "Coba gunakan raga tubuh emasmu," ujar Kaisar Bela Diri ke-8. Luo Xiu mengangguk. Segera setelahnya, vital sejati hidup dan mati berpancaran. Bayangan reinkarnasi muncul di benaknya. Saat ini, aura di tubuhnya lebih kuat berkali-kali lipat dari sebelum menyempurnakan raga tubuh emas. Bahkan, lebih kuat dari ahli pangeran bela diri tingkat 4 seperti Yin Qianhua dan Jiang Dongliu. Auranya kuat sekali. "Kamu baru saja menyempurnakan raga tubuh emas, tetapi aura ini sudah sebanding dengan pangeran bela diri tahap menengah." Kaisar Bela Diri ke-8 berseru dengan kagum, lantas segera bertanya dengan kaget, "Tunggu, di mana raga tubuh emasmu?" Luo Xiu seketika merasa tidak berdaya. "Tubuh fisikku adalah raga tubuh emas. Jiwa spiritual dan vital sejatiku sudah sepenuhnya menyatu dengan tubuh fisik dan enggak saling membedakan." Kaisar Bela Diri ke-8 juga tercengang cukup lama ketika mendengar ucapan ini. Tiba-tiba, dia berteriak keras, "Kamu enggak tahu apa-apa. Inilah raga tubuh emas yang sebenarnya. Apa kamu berpikir bahwa raga tubuh emas harus menampilkan sebuah tubuh atau bayangan ilusi? Bukankah memang seperti itu?" tanya Luo Xiu dengan heran. Dia pernah melihat pangeran bela diri lain yang menggunakan raga tubuh emas sebelumnya. Semuanya memiliki penampilan sosok ilusi yang tinggi. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada jiwa spiritual yang disempurnakan oleh penguasa bela diri. Omong kosong, mereka yang menampilkan bayangan ilusi berarti penyatuan mereka enggak sempurna dan punya kekurangan saat melatih raga tubuh emas. Sementara itu, penyatuan vital sejati, tubuh fisik, dan jiwa spiritual kamu sangat sempurna. Jadi, aura dari raga tubuh emas yang baru saja kamu sempurnakan dapat sebanding dengan pangeran bela diri tahap menengah. Usai berbicara demikian, Kaisar Bela Diri ke-8 tertegun sejenak, lantas berkata dengan serius, "Tapi, bahkan di zaman kuno, orang yang bisa melatih raga tubuh emas dengan sempurna adalah keberadaan yang sangat langka. Bahkan, dua teknik kultivasi super dari Sekte Tarsuna, yaitu teknik penyempurnaan ilahi Tarsuna dan jurus Yin dan Yang Tarsuna, enggak lebih dari 5 orang dalam sejarah yang bisa melatih raga tubuh emas dengan sempurna. Kalau ingin melatih raga tubuh emas dengan sempurna, harus memiliki kualifikasi yang sangat tinggi dalam teknik kultivasi. Selain itu, juga membutuhkan peluang khusus. Sepertinya, kamu punya banyak rahasia." Kaisar Bela Diri ke-8 telah lama berspekulasi mengenai rahasia Luo Xiu. Namun, dia juga tidak paham teknik kultivasi apa yang dilatih Luo Xiu sehingga dapat menguasai kekuatan hidup dan mati secara bersamaan. Namun, setelah dipikir-pikir, wajar saja jika seseorang yang bahkan bisa menguasai kekuatan hidup dan mati dapat menyempurnakan raga tubuh emas yang sempurna. Luo Xiu juga tidak menjelaskan masalah ini lebih lanjut. Sebagian besar masalahnya diketahui oleh Kaisar Bela Diri ke-8. Namun, Luo Xiu sama sekali tidak akan mengungkapkan soal manik hidup dan mati kepada orang-orang terdekatnya sekalipun. Dia tidak mengatakannya bukan karena tidak percaya kepada mereka, melainkan untuk menjaga keselamatan mereka. Meskipun raga tubuh emas tingkatan pangeran telah berhasil disempurnakan, Luo Xiu tidak terburu-buru keluar dari pengasingan. Sebaliknya, dia menghubungkan pikirannya dengan manik hidup dan mati di lautan jiwa untuk berkomunikasi dengan roh samsara. Tiba-tiba, tubuhnya menghilang dari ruang rahasia. Dalam kabut tebal yang terbentuk dari energi vitalitas langit dan bumi, manik hidup dan mati mengambang dan mengedarkan misteri yang tiada habisnya dan tidak bisa diprediksi. Ketika mendapati bahwa adegan di hadapannya berubah, Luo Xiu menyadari bahwa dirinya telah diteleportasi ke ruang reinkarnasi dalam manik hidup dan mati. Pada saat diteleportasi ke ruang reinkarnasi, roh Kaisar Bela Diri ke-8 yang berada di tubuhnya akan terhalang dari semua persepsi dan sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. "Pewaris yang lemah, selamat, kamu telah mengambil langkah maju di jalur kultivasi seni bela diri." Di atas kehampaan tanpa akhir, terdengar suara akrab roh samsara dalam ruang reinkarnasi raksasa. Mendengar perkataan ini, Luo Xiu tidak bisa menahan diri untuk berkata sambil mencebik, "Roh samsara, kapan kamu bisa menghapus kata lemah dari panggilanku?" Sebelum mencapai tingkatan penguasa bela diri, Luo Xiu sudah bisa melawan pangeran bela diri. Sekarang, dia telah menerobos ke penguasa bela diri,
bahkan telah menyempurnakan raga tubuh emas dengan sempurna. Dari seluruh negara bagian tanah langit, Luo Xiu percaya bahwa tidak ada orang yang bisa menjadi tandingannya. Meski demikian, Luo Xiu masih disebut sebagai pewaris yang lemah. Hatinya benar-benar terasa sedikit tidak nyaman. Namun, roh samsara tidak memiliki fluktuasi emosi sedikit pun. Dia perlahan-lahan berkata, alam semesta begitu besar. Alam samudera bintang hanyalah sebagian kecil. Ada banyak makhluk yang berada di tingkatan abadi begitu dilahirkan. Menurutmu, bagaimana dirimu kalau dibandingkan dengan tingkatan abadi? Ketika mendengar pertanyaan itu, Luo Xiu sontak kehilangan kata-kata. Bukankah ucapan itu berarti dirinya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan makhluk yang baru lahir? Luo Xiu tentu tidak akan berpikir bahwa roh samsara berbohong. Roh samsara sama sekali tidak perlu membodohi dirinya sendiri dengan hal seperti itu. Luo Xiu mengangkat bahu dengan tak berdaya. Dia merasa bahwa dirinya sama seperti sedang mempermalukan dirinya sendiri karena berdebat dengan roh samsara tentang masalah panggilan ini. Pewaris yang lemah, basis kultivasimu telah menerobos ke Raja Bela Diri dan mencapai tingkatan penguasa bela diri. Dengan mematuhi kehendak hukum asal-usul, kamu dapat memperoleh pemberian lain dari reinkarnasi. Seiring dengan suara roh samsara, sebuah pilar cahaya terbang keluar dari langit berbintang dan menyelimuti tubuh Luo Xiu. Tubuh Luo Xiu bergetar, dia pun membelalakan matanya. Hanya dalam sekejap mata, seolah-olah ratusan juta tahun telah berlalu. Cahaya terang yang menyelimutinya tidak dapat diketahui warnanya. Akan tetapi, dapat dirasakan bahwa di antaranya berisi misteri hidup dan mati yang tak ada habisnya. Pencerahan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hatinya. Pencerahan itu sepertinya muncul begitu saja, tetapi terasa sangat wajar. Hal ini membuat pemikiran Luo Xiu tiba-tiba tercerahkan dan mendapatkan banyak pemahaman. Di masa lalu, Luo Xiu tidak memahami berbagai macam hal dari bagian ketiga gambar hukum asal-usul. Pada saat ini, dia telah menguasai semuanya. Hanya dalam beberapa saat, dia telah memahami bagian ketiga dari gambar hukum asal-usul secara menyeluruh hingga mencapai tingkat sempurna. Hukum kehidupan dan kematian. Saat ini, Luo Xiu sangat terkejut karena mendapati bahwa dirinya dapat menguasai sedikit kekuatan dari hukum kehidupan dan kematian. Tepat pada saat ini, roh samsara tidak mengatakan apa-apa dan langsung menteleportasikan Luo Xiu keluar. Sampai diteleportasi, Luo Xiu masih sedikit terpaku. Dia tidak menyangka bahwa pemberian hukum asal-usul kali ini akan benar-benar langsung membuatnya memahami gambar hukum asal-usul bagian ketiga secara menyeluruh sehingga menguasai sedikit kekuatan hukum kehidupan dan kematian. Dalam sistem kultivasi seni bela diri sepengetahuan Luo Xiu, hanya setelah basis kultivasi mencapai patriark bela diri, barulah akan memiliki kemampuan untuk menguasai kekuatan hukum dengan mengandalkan persepsi sendiri. Jika seorang kultivator seni bela diri yang belum mencapai patriark bela diri ingin mendapatkan kekuatan hukum, hanya bisa merebut fragmen hukum yang muncul di alam rahasia gelar. Beberapa fragmen hukum dari ahli bergelar yang tewas akan direbut oleh orang lain. Setiap kali alam rahasia gelar yang disegel dibuka, para ahli yang tak terhitung jumlahnya akan berkerumun ke dalamnya. Akhirnya, hanya 10 orang teratas yang bisa mendapatkan fragmen hukum. Selama bertahun-tahun yang tak ada habisnya, sejumlah besar fragmen hukum telah mengalir keluar dari alam rahasia gelar. Namun, orang yang bisa mendapatkan fragmen hukum di alam samudera bintang ini masih sangat sedikit. Jadi, kekuatan hukum sangat berharga. Bahkan, itu juga merupakan harta yang diimpikan bagi banyak ahli patriark bela diri. Meskipun bisa memahami hukum, ahli patriark bela diri juga bisa lebih intuitif memata-matai misteri dari hukum jika langsung melewati fragmen hukum. Hal itu lebih bermanfaat untuk meningkatkan persepsi mereka. Namun, penguasa bela diri seperti Luo Xiu telah memperoleh kekuatan hukum kehidupan dan kematian melalui pemahaman terhadap gambar hukum asal-usul. Kalau dugaanku benar, dengan keinginanku sendiri untuk memahami gambar hukum asal-usul ketiga secara menyeluruh tanpa pemberian hukum asal-usul ini, takutnya harus mencapai pada patriark bela diri. Luo Xiu menyadari bahwa dirinya bisa memahami kekuatan hukum kehidupan dan kematian bukan karena betapa hebat bakat pemahamannya. Akan tetapi, karena roh samsara memanfaatkan manik hidup dan mati serta reinkarnasi untuk membiarkan dirinya yang patriark bela diri memahami kekuatan hukum dan mencapai tingkatan penguasa bela diri lebih awal. Menurut roh samsara, hanya setelah menguasai kekuatan hukum kehidupan dan kematian, seseorang dapat dianggap sebagai pewaris yang benar-benar berkualitas.